Artinya kan ini Future Ten has made a lot of events kan. Dan bisa dibilang event-eventnya Future Ten itu pioneers lah. Maksudnya something new, always something new. Itu secretnya apa sih mas? Kayak untuk menciptakan sesuatu dari yang bener-bener gak ada. Emang iya sih, pasti kreativitas balik lagi, cuman give us like a little hint on how you guys do it. Mungkin emang passion kita ya, dari namanya juga passion kita atau janji kita kali ya, kita mau ngasih sesuatu yang beda setiap kali gitu, karena that's what we like. Kalau gue mungkin waktu dulu di asrama pernah ngeliat UFO, nggak tahu bener apa nggak, saya pernah ngeliat UFO, tapi ever since then gue pengen membuktikan selalu sesuatu something bigger gitu. Yeah. Membuktikan sesuatu yang kita nggak ada jawabannya gitu. Jadi always searching for something. Terus akhirnya kebawa tiap kali gue ngapa-ngapain pengennya sesuatu yang baru lagi gitu. I get bored of just the same things. Karena UFO. Dan kita ngerasa pasti orang juga gitu kan. Iya. The most exciting things are the things that yang belum pernah terjadi. Benar. Atau orang belum pernah lihat. Jadi yang filosofi itu kebawa terus. Akhirnya emang yang kita track adalah orang-orang yang mencari yang beda dan baru gitu kan, which is basically like everyone that's creative gitu. Sebenarnya everyone is creative kan, sebenarnya gitu, cuman banyak yang terpendam. Iya betul. Tapi ya we manage over the years to attract people yang seperti itu gitu kan. Jadi artinya emang juga kita di-push terus untuk tetap melakukan janji itu kan. Bahwa kemarin pandemi nggak bisa bikin event, kita dalam seminggu langsung bikin streaming segala macam, itu untuk kita it's very natural. Karena sebelumnya kita juga udah explore, sama Obi explore gimana caranya bahwa kita hidup nggak hanya di dunia fisik dan di online gitu, di digital. Kita udah explore untuk mindahin lah activity kita sebaiknya ke digital. Beruntung pas pandemi langsung kita cepat pindah. Tapi sebelumnya juga kita yang bikin festival pertama di festival electronic music, festival music yang ada electronic music dan band mungkin di dunia salah satu yang pertama sebelum Lollapalooza, sebelum gedenya EDM kayak di Coachella juga ada. Pada waktu itu Jakarta Movement kita belum lihat contohnya di dunia. Dan lagi gitu ya. Pertama kali di sini kita kolaborasi sama seniman untuk bikin environment untuk di club. Pertama kali yang bikin flyer dia sama-sama graphic designers gitu deh. We like to collaborate, we like to do things new. Emang nggak tahu ya, we don't know any other way to do it. Kayaknya kalau pas ngerjain sesuatu sama terus habis berapa kali gitu kita yang kayak nggak rasanya nggak bener gitu, dan kita harus nyari yang baru gitu. Udah hardwired di kita ya, nggak tahu ya. Tapi itu bikin hidup susah jujur. Karena kayak nggak pernah masuk ke sebuah rutinitas kayak baru, kita selalu kayak ini jalan, habis itu kayak oke, innovate lagi. Emang it's kind of a curse, tapi menurut gue curse itu yang bisa bikin kita jalan terus. Nah, satu hal lagi sih juga itu ya, karena community kita adalah orang-orang yang berpikiran yang kira-kira sama ya. Jadi kayak yang kita omongin Parkit tadi ya, orang-orang yang datang ke Parkit tuh yang sekarang kalau lo perhatiin yang sekarang jadi fashion designer sukses, sekarang jadi apapun lah, iya kan? Jadi musisi, ada yang punya bisnis apa. Nah, Di dunia ada ceritanya juga tuh dulu gitu. Dulu akhirnya terbukti ini nih ya, terjawab ya bertahun-tahun. Zaman dulu ada majalah di Bandung, majalah apalah dulu editor in chief-nya tuh Aryan Seringai. Oh iya. Terus di pokoknya di majalah itu terus ada ininya, pokoknya ada apanya, terus ininya hang the DJ. Terus itu kan. Terus tapi flyer ya pokoknya di Bandung lah ya pokoknya gitu. Tapi anyway intinya adalah pakai gambarnya Anton lah, terus ada ini, tapi itu intinya anak-anak itu they don't know what it's about kan akhirnya. Tapi ada yang bilangin Aryan, lu harus datang ke Jakarta untuk lihat ini gokil. Dan itu orangnya Niska gitu. Nah si Niska itu bilangin itu, terus mereka ke Jakarta kan, dia lihat gitu. Terus akhirnya di Bandung tuh jadi kayak anak-anak Bandung dulu sering banget ke Jakarta nyetir untuk datang ke Parkit. Gila. Gitu. ini acara di Bandung. Effort. Iya. Di Port 69 yang acara musik elektronik Iya. pertama, habis itu juga. Iya. Dan maksudnya yang datang ke acara-acara kita banyak orang-orang yang bukan orang dance music juga, orang-orang anak-anak dari scene musik lain, dari apapun lah gitu, yang sebenarnya nggak ada ya kayak Aryan gitu, sebenarnya kayak nggak ada hubungannya banget, tapi dia appreciate itu karena ini movement yang sama mungkin terjadi di dunia punk atau metal
Iya. atau apapun sama sih, jadi it's the same, cuman bedanya musiknya gitu. Iya benar. Jadi lama kan bener. Iya. Ya mungkin ada satu kalau ngeliat di YouTube ada siapa namanya Simon Sinek Iya. yang dia bilang Golden Circle itu mungkin salah satu yang terus banyak orang yang kayak mencoba memecahkan apa sih yang kita lakuin gitu kan, itu juga bingung kalau ditanya. Tapi di situ dia bilang kayak circle itu 3 layer gitu kan, di luarnya tuh what, di tengahnya how, dalamnya why gitu. Dia bilang semua orang, semua organisasi, semua itu tahu what they do. Iya. Gitu kan, seringkali mereka they know how to do it gitu, cuman why-nya sering banyak nggak tahu. Pada bingung. Nah mungkin kalau kita why-nya cukup kuat ya bahwa emang ya we a community of people yang gak bisa fit in sama sehari-hari. I think yang kita mikir ada sesuatu yang lebih dan lebih menarik dari yang ada gitu kan, yang curious dan mencari selalu gitu kan. Nah selalu kita why-nya kita adalah ya we want to to help that gitu kan, untuk meng-unearth ini creative people segala macam gitu kan. How we do it-nya berubah, what we do it, apalagi sekarang udah macam-macam Iya. juga kan. Nah, tapi kalau at the core you know why you do things, jadi akan That's berjalan easy. terus kali gitu ya. Iya, dan bisa Kita ngapain aja juga Iya. orang-orang yang kepercayaannya sama atau the other misfits juga jadi ikut. Iya. dan bisa itu ya, kayak tadi aku bilang itu, karena dari Bandung kayak anak-anak itu ya mereka sama sekali bisa dibilang mungkin tadinya nggak ngerti dance Nggak music ngerti juga sama gitu, sekali, iya. tapi dia bisa appreciate itu sampai akhirnya majalah itu nulis artikel tentang kita gitu kan. Terus waktu itu juga kayak zaman dulu tuh ada majalah-majalah, kayak ada majalah gadis gitu nulis artikel tentang parkit gitu, inget banget. Jadi kayak sebenarnya dalam hati gitu ini aneh banget sih gitu. Itu Tapi kan. sebenarnya untuk mereka ya, oh ini rame nih gitu. Iya. Sebenarnya so at the core bisa sih secetek itu gitu. Ini rame nih. Tapi ada sisi lain gitu, kayak yang majalah yang lain yang tiba-tiba kayak bisa nulis artikel tentang bahwa movement ini nih is real gitu. Iya. Sama realnya dengan scene punk atau scene Nah. apapun gitu. Jadi itu sih. Kalau di feature 10 gitu pembagian kerjanya gimana Mas? Karena kan we read somewhere that Mas Anton pernah bilang intuition itu sangat it matters in creating something gitu. Jadi konseptornya siapa? Apa Mas Anton lebih yang bikin konsep, apa Mas Hogi yang lebih execute, atau kalian benar-benar emang kalau mau dibilang siapa does what nggak ada sama sekali? Kayak go with the flow aja kayak. Sebenarnya ada dan enggak ya. Kalau intuisi tadi penting ya, emang mungkin kita dari nge-DJ juga, DJ itu have intuition, have Harus intuition baca. setengahnya kita tahu apa yang kita punya gitu, Iya. our weapons gitu, tapi setengahnya kita nggak tahu kita akan mainin apa, urutan apa, kapan gitu kan, tergantung situasi. Jadi kita masih bisa membaca, tapi kita harus fully informed sama apa yang kita bisa lakuin gitu kan. Sama mungkin sama jalanin pekerjaan kita, jalanin event-event sama apapun yang kita lagi mau coba gitu ya. Bahwa apa yang kita ada dan kira-kira apa yang kita bisa bereksperimen gitu kan, terus feedback yang cepat segala macam. Nah tapi kalau baginya fluid ya, kadang-kadang gue sering ada ide-ide yang ngaco-ngaco gitu, ntar Hogi nyoba ini bisa apa enggak, karena Hogi juga ada ide gue kayak nggak bisa deh, atau ya kebanyakan sih kalau ada ide kita semua sebisanya kita bilang iya, let's try to do it until we cannot. Karena you never really know juga kan sebenarnya, that's the thing with ideas juga kan, kayak Iya, dan apa ya, kayak mungkin sekarang udah masuk ke dunia digital ya, so teknologi baru tuh around the corner terus-terusan. Iya. Jadi kayak kita harus di that That cutting edge. edge of Iya. kayak nyoba yang baru-baru terus gitu. Iya sih. Some work, some don't, tapi mostly ya semua harus coba gitu. Benar. Nah, itu risky sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu sama tuh kayak waktu itu siapa anak digital itu Midi ya, itu ngobrol sama dia juga sama tuh. Every project is never the same, karena semua project kita adalah eksperimen gitu. Semua kita juga agak mirip kayak gitu sih, in a way gitu. Tapi sekarang apalagi dengan streaming gini, dengan streaming apa digital ini, ya kalau things get boring really Banget. gitu nggak sih? banget. So
tiap minggu udah mesti mikir apa lagi nih. Gila sih kayak gitu. Terus kita juga pernah baca nih Mas yang kalian bilang when you recruit for Future 10, kalian juga lihat chemistry-nya kan. Nah itu kan itu sesuatu yang sebenarnya agak unconventional karena orang selalu mikirnya oke professional, ini profesional, jadi gue harus mikir skill. Tapi gak pernah itu sesuatu yang maksudnya dari kita untuk dengar kayak oh iya harus ada chemistry juga gitu kan. So are you guys saying that chemistry is better than skill sebenarnya? If you have to choose one in recruiting ya. Kalau gue sih, ya 100% of the time sih sebenarnya. Skill kadang-kadang you can acquire skill, tapi kalau orang chemistry yang nggak dapet, itu nggak dapet gitu ya. Semua yang kita lakuin soalnya susah. It's not easy what we do, gitu kan. Itu kita kerjain buat diri sendiri, kita kerjain yang kita kerjain beda, tapi buat corporate sponsor. Sekarang dunianya begitu. Benar. Kita nyoba sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya, yang sebenarnya nggak ada jawabannya gitu kan. Jadi kalau frekuensinya nggak kena kayak it's gonna be very stressful. Dan kita udah sih we've made the mistakes. Kerja sama orang-orang yang mungkin canggih lah gitu ya. Cuman ujung-ujungnya kayak ya when it comes down to it ya jadinya lebih penting atau lebih sustainable kalau we're in the same frequency gitu ya. A lot of things like culture fit sama taste juga sama beliefs gitu ya. Ujung-ujung itu akan lebih lama. Justru orang-orang yang begitu we work with them all forever gitu basically. Di parkit harus nyebarin flyer and all that. Do you guys have a pattern in solving problems gitu? Pattern kalau gue sih ngerasa kayaknya out of necessity aja sih ya mungkin ya, kayak kadang-kadang problems ada terus gitu kayaknya, dan problem solving kayak sama lah menurut gue kayak if you're in any field of production gitu, filmmaking lah, music making, apapun itu semuanya it's all about problem solving. Harus MacGyver dikit sih ya di industri ini, kayak lo harus bisa semuanya gitu ya sih. Kalau filmmaker gitu lo nggak tanya lo jago apa, nggak, you have to be good at mostly everything gitu kan. Karena kalau musik juga menurut gue ya sekarang udah barrier itu udah hilang kok. Sekarang lo bikin musik, gue nggak bisa main gitar, ya ada software Jo gitu. Nggak there's never any excuse untuk apapun nggak selesai gitu. Mungkin kayak hire ini gitu ya. Basically what we do, pertama kita kemarin bikin di parkit feature parties pertama, intinya we were solving our own problems gitu. Kita nggak menemukan tempat yang mainin lagu yang kita suka, kemana-mana kayak nggak asik gitu. Ini banyak nih talent yang sebenarnya bisa kita ajakin untuk berkolaborasi gitu kan, dari musik, dari seni, visual art segala macam. Yang kita pikir bisa jadi satu di suatu tempat, itu punya suatu ideal, this kind of utopia kind of night di satu tempat di mana untuk kita tuh sempurna gitu kan. That was our problem gitu, kita nggak ada tempat itu gitu kan. Dan kita ngerasa banyak orang juga sebenarnya nyari yang kayak tempat seperti itu, suasana seperti itu, dan lingkungan ya kan, like minded people yang seperti itu. Dan we solve that problem gitu kan. Waktu bikin festival sama gitu, pengen ada festival yang multi area gitu, belum ada di sini, yang ada bandnya, ada DJ-nya, ada marketnya, ada segala macem. Jakarta Movement dulu, it was our problem, kita pengen tempat seperti itu gitu kan, tapi nggak ada gitu solusinya, bikin sendiri gitu kan, karena no one was doing it. Karena kita memposisikan diri kita ada di posisi itu di mana kita bisa melakukan sesuatu. That's what we do for a living, sama that's our passion. Jadi intinya it's a series of solving problems gitu kan. Dan mudah-mudahan banyak orang juga sebenarnya tahunnya punya problem sama kita gitu. Kita parkit dulu gitu kan, waktu feature night di parkit, kita pengen lagu-lagu seperti ini, kita pengen ada chill roomnya, kita pengen ada there was a movie theater di situ, ada tiap minggu ada seniman bikin sesuatu instalasi dengan UV dengan ya kita berharap musiknya nggak bisa di request gitu kan, lagunya aneh-aneh,
punya teman-teman sendiri gitu kan. Kita berharap ya mudah-mudahan ada cukup banyak orang yang kayak kita, yang seperti ini gitu, and our friends yang had the same problem. Saya taunya Banyak. 900 orang setiap minggu gitu kan, yang kita bisa ngidupin orang banyak segala macam. Jadi ya that's mungkin emang kita that's what we do is try to solve our own problems, tapi juga mungkin of the problems of the community. Kita berharap itu bisa make a lot of people happier from solving it, Most definitely. find a solution. Ini last question sebelum we go into the fun stuff. Kalian udah 25 tahun Future 10 ya. This year 25 years. Kalian sekarang tuh kalau apalagi setelah pandemi ini, everyone's just trying to survive. Everyone's making something. Sebelum pandemi kolektif udah ada di mana-mana. Semua orang bikin kolektif. Terus after the pandemic, suddenly everyone's cooking. Terus sekarang tiba-tiba pada bikin baju tie-dye. Terus pada pokoknya semuanya they're all trying to survive gitu. Jadi Mas Antonio sama Mas Hogi ada kayak words of wisdom nggak untuk people just starting to do that for it to actually survive gitu. Maksudnya jangan cuman karena lo cuman mau survive nih lo bikin kayak gini doang, habis itu udah hilang gitu. Gimana caranya biar mereka bisa sustain dan menghasilkan, and probably they have a vision to my generation, to our generation, in another 25 years, what do you guys see gitu? Tadi ya pertama pandemi ini dulu ya. We have to address that first gitu, soalnya ya satu belum pernah kita ngeliat situasi seperti ini. Kita we're stuck in a disaster movie yang nggak habis-habis dulu bulan ke-9. Udah pasti industri event musik itu yang pertama kena dan terakhir kembali. Udah pasti, soalnya it's based on experience gitu fully kan, kayak deket-deketan sama orang dengerin musik, sound system keras, gitu kan. It's about good times as entertainment business gitu. Yang udah pasti the challenges ya lebih besar dari industri lainnya gitu kan. Yang pasti yang kita lihat kemarin basically we sowed the seeds gitu kan, kita nanam itu 25 tahun lalu gitu, bahwa yang kita pengen bikin adalah ngasih lihat bahwa everyone can do this. Gitu, banyak yang pengen join sama kita, kita bilangnya kayak just do your own gitu kan, biar banyak, biar jasa banyak pilihan gitu untuk orang pergi segala macam, dan musiknya it should not be run by companies, it should be run by musicians. Sama people producing it gitu kan, like by the people for the people gitu. Itu yang kita lakuin dulu, DIY gitu, do it yourself. Nah ini tapi emang sekarang bingung ya, karena itu yang kena duluan ya, and then now everyone's doing something else, bikin makanan segala macam, which I think it's not wrong, karena kita harus survive intinya gitu. Nah tapi ya mungkin ada satu, kalau kita basically what we try to show sekarang ya, bahwa kita masih bisa ngelakuin yang kita lakuin gitu kan, which is playing music, bringing people together, tapi sekarang lewat live streams basically, lewat konten segala macam. Dan akhirnya kita juga untung ya bisa dapat sponsor segala macam, di mana kita bisa actually survive dan bisa still employ people segala macam, bisa jadi suatu penghidupan. Try that too gitu kan. Ya mungkin kita udah lama di sini, jadi kita network sponsorship segala macam, viewership juga kita sebenarnya baru mulai gitu. Bisa gitu, there's still ways of doing it. Emang kalau sampai nggak bisa ya just coba yang lain. Dipinggirin dulu aja, but don't give up, come back to it kan. Don't give up making mixes, making music gitu kan, creating online events segala macam, karena things will go back to normal sih soon. Kita nggak tahu kapan. Vaksinnya katanya sih bagus kemarin ya, ada yang Pfizer punya itu ya, cuman it takes a year and a half kali 2 tahun untuk terdistribusi ke seluruh dunia. Jadi will probably akan lama gitu kan. So the message is to survive dulu. Do anything you can do untuk survive. Tapi you can always do this on the side juga gitu kan. Terus juga emang sekarang eksistensi agak beda ya. Kalau dulu kan ada gig gitu, ada ini. Sekarang nggak ada. Jadi makanya kan make a Twitch channel, make a bikin your own thing gitu, yang harus kayak pokoknya lo harus ada gitu di bahasanya, you have to be searchable gitu. Ya itu kemarin kayak
kemarin kalau nanya-nanya ya lu bikin aja apapun lah gitu, you just have to do something aja gitu. Selalu bilang kayak mungkin nge-DJ atau bikin acara gitu ya, kayak gue dari dulu selalu bilang gue nggak dapet duit dari itu, gue tetap akan nge-DJ atau bikin acara sih. How many times kita bikin acara yang sebenarnya kita udah tahu akan rugi tapi kita masih jalanin karena kita ngerasa emang kita harus ngelakuin ini, it's what we want to do gitu kan. Jadi kalau emang kita, ya mungkin that's why we've been here for 25 years. Emang that's what we believe in gitu kan, no matter if it makes us money or not gitu, karena kita percaya we need, there's other people that want to enjoy this gitu.